Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Permana dari program studi PJJ Informatika. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi dengan topik penelitian untuk proposal tugas akhir, yaitu dengan judul prediksi harga komoditas menggunakan machine learning. Yang pertama, latar belakangnya. Harga komoditas memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu daerah maupun nasional karena secara langsung mempengaruhi pendapatan petani, pedagang, industri pengolahan, dan kestabilan pasar. Kestabilan harga komoditas ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti musim panen, kondisi cuaca, permintaan pasar, hingga kebijakan perdagangan. Oleh karena itu, keberadaan sistem prediksi harga komoditas yang akurat menjadi sangat penting sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, baik bagi petani dalam menentukan waktu panen dan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan stabilitas harga. Pemanfaatan teknologi machine learning membuka peluang untuk menghasilkan model prediksi yang mampu menganalisis pola data historis, harga komoditas yang kompleks, sehingga dapat minimalkan dampak negatif fluktuasi harga komoditas. Lalu selanjutnya permasalahan harga komoditas yang fluktuatif dapat berimbas terhadap ketidakpastian atau risiko yang perlu ditangani oleh para pengambil keputusan. Ketidakseimbangan yang terjadi pada kuantitas suatu komoditas dengan jumlah permintaan yang dibutuhkan oleh konsumen menimbulkan terjadinya fluktuasi harga. Jika terjadi kekurangan jumlah pasokan, maka harga akan turun. Untuk membuat pendekatan terhadap harga komoditas, maka perlu informasi dan metodologi untuk membuat prediksi harga komoditas secara akurat untuk masa yang akan datang. Dan diperlukan model prediksi yang akurat berdasarkan data historis harga komoditas. Selanjutnya, eh, tujuan itu yang pertama mengantisipasi dampak dari fluktuasi harga komoditas. Yang kedua, menghasilkan model prediksi harga komoditas yang dapat memberikan informasi kenaikan dan penurunan harga pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, studi literatur review. Yang pertama itu adalah penulisnya Yuan Chen, OS Zhengguo, dan kawan-kawan dengan judul Automated Agriculture Commodity Price Prediction System with Machine Learning Technique. Hasil dari penelitian ini merancang sistem prediksi harga komoditas pertanian dengan teknik machine learning dengan 5 algoritma machine learning populer, yaitu ARIMA, LSTM, SPR, Propet, dan XGBoost, dengan data historis yang besar di Malaysia. Algoritma yang paling optimal dalam penelitian ini uh, itu adalah model long short term memory atau LSTM. Lalu nulis untuk jurnal kedua, penulisnya Putri Shan Alodia, SP, Abdurrahman, dan Ahmad Sudi dengan judul Comparison of Gold Price Prediction Technique Using Long Short Term Memory and Fuzzy Time Series Method. Dengan hasil penelitian ini memprediksi harga emas di Indonesia yang dirancang menggunakan perbandingan antara dua metode, yaitu long short term memory atau STM dan fuzzy time series atau FTS, yang menghasilkan prediksi dengan tingkat kesalahan yang kecil atau akurat. Lalu jurnal selanjutnya, ya penulisnya adalah Zheng Zhao, Wei Chen, Xing Mingwu, Peter Chen, dan Jing Meng Liu dengan judul LSTM Network, a Deep Learning Approach for Short-Term Traffic Forecast. Dengan hasil penelitian ini membuat sebuah model peramalan lalu lintas baru berbasis jaringan long short-term memory. Berdasarkan hasil prediksi, metode yang diusulkan terbukti efektif dan andal untuk perakiraan arus lalu lintas. Lalu selanjutnya jurnal selanjutnya, penulisnya adalah Carly B. dan Olga Kavi dengan judul Performance Analysis of Various Activation Function on Generalized
MLV Architecture of Neural Network. Dengan hasil penelitian membahas perbandingan kinerja arsitektur multilayer perceptron atau MLP dengan algoritma backpropagation. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja ANN dimungkinkan melalui penggunaan fungsi aktivasi yang jauh lebih efektif. Berdasarkan eksperimen, dapat dikatakan bahwa fungsi aktivasi TAN dapat digunakan sebagai sebagian besar aplikasi MLP sebagai pilihan yang baik untuk mendapatkan akurasi tinggi. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai metodologi penelitian. Metode yang diusulkan di sini, metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode usulan menggunakan algoritma long short-term memory atau LSTM. Lalu kerja atau tahapannya, yang pertama pengumpulan data, lalu preprocessing dan eksplorasi data, lalu pembagian data. Di sini ada data uji, data latih. Untuk data lagi, selanjutnya ada pemodelan prediksi, lalu data uji ini untuk menghitung evaluasi dari model. Lalu keunggulan metode yang diusulkan, itu metode yang digunakan adalah long short-term memory atau STM. STM ini merupakan pengembangan dari Recurrent Neural Network atau RNN. LCM telah banyak dipilih untuk prediksi data deret waktu atau time series karena dikenal lebih unggul dan handal dalam melakukan prediksi untuk waktu yang lama dibandingkan dengan metode lain. Selain itu, LSTM dikatakan juga sebagai model pembelajaran mesin komparatif yang lebih akurat dalam memprediksi harga. Lalu hasil yang diharapkan, pertama, dapat memprediksi harga komoditas yang lebih akurat. Lalu, metode LSTM yang diusulkan diharapkan dapat menangkap pola tren jangka panjang pada data historis harga komoditas. Dan yang ketiga, model prediksi ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kenaikan dan penurunan harga komoditas. Lalu, prediksi harga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan dan mengantisipasi dampak dari fluktuasi harga komoditas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.